Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Masih inget Bubu teman-teman? Ini Bubu, ada Bu, ada. Bubu udah jilat terus. Kita sapa teman-teman itu. Halo teman-teman Mini Family, gelim. Udah diam-diam sini. Oke guys, mungkin sorry agak lama, gue baru upload video lagi. Nggak bisa diem ya? Karena gue belakangan ini lagi kecapean banget, jadi udah apa aja lagi mau syuting. Rese. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini sebelumnya gue mau ngucapin selamat Natal bagi yang merayakan, dan sebentar lagi mungkin mau tahun baru. Gue ucapin dulu selamat tahun baru, semoga di tahun baru yang berikutnya nanti kita diberikan kesehatan yang lebih baik dan kelancaran yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin agak telat ya gue ngucapin Natal ya, tapi nggak apa-apa lah, karena gue hari ini lagi baru enakan badannya, karena belakangan ini gue lagi capek banget, jadi gue belum sempet buat bikin video gitu teman-teman. Oke, mungkin di video sebenarnya ada beberapa yang mau gue bahas sih, tapi seperti biasa gue bakal bagi dalam beberapa video gitu agar nggak terlalu berat banget untuk upload ya teman-teman ya. Mungkin kali ini gue mau ngerespon dulu komentar-komentar dari teman-teman gitu ya. Oke. Yang pertama, kepada Ims Kuy Kuy, bro, dosis obatnya dikasih dokter berapa untuk 1 hari? Oke. Thank you buat Bang Ims Kuy Kuy ya, Ims Kuy Kuy. Untuk dosis ya, dosis obat ini sebentar gua ambil dulu. Nah, ini ada beberapa obat. Nah, nih Bang, untuk obat-obatan sebanyak ini setiap hari, dalam sehari gue minum. Jadi antaranya ini gue untuk pereda nyeri. Mungkin gue nggak jelasin detail fungsi-fungsi semuanya ya Bang. Mungkin gue hanya jelasin dosis sama nama obatnya aja gitu. Nanti si abang mungkin bisa cek di Google itu obat apa gitu ya kalau mau tahu gitu. Yang pertama gue minum untuk pereda nyerinya ibuprofen, mungkin kelihatan ibuprofen 400 mg dosisnya. Dan ini gue minum 2 kali sehari gitu. Jadi ibuprofen kan ada yang ukuran 200, 400, sama 600 kalau nggak salah. 600 yang paling gede, cuman agak jarang kayaknya di toko obat atau apotek yang jual gitu. Jadi gue minumnya 400 karena yang 200 gue udah nggak mempan, jadi gue minum ini 2 kali sehari. Terus berikutnya gue minum metilprednisolon, ini untuk peradangan, meradang yang lagi terjadi di badan gitu. Tadinya ini kan yang ukuran 4 mg. Tadinya sebenarnya gue udah bahas di video gue sebelumnya. Jadi sebelumnya gue memang minum ini 8 mg 2 kali sehari. Cuman sekarang karena waktu itu udah sempet ada efek samping yang muncul gitu ya. Jadi sekarang udah diturunin. Jadi tinggal 4 mg 1 kali sehari gitu. Tadinya 8 mg 2 kali sehari. Sekarang udah 4 mg 1 hari sekali. Terus lalu selanjutnya sulfasalazin. Ini sulfasalazin yang ukuran dosisnya 500 mg 1 tabletnya. Dan sehari ini gue minum 3000 mg gitu. Jadi gue sekali minum 2 tablet gitu, 1000 mg. Terus gue minum lagi 2 gitu sampai 3 kali sehari gitu. Ini untuk sulfasalazin. Ini kayaknya untuk peradangan juga, cuman katanya sih lebih aman ya daripada metil ini, si metil gitu ya. Metil ini memang kecil-kecil tapi memang the best ini obatnya. Nanti si abang bisa cari sendiri ini sulfasalazin untuk apa gitu ya. Ini 3 kali sehari 3000 mg. Lalu berikutnya ada ini kalsium. Nah, mungkin ini karena ini model kayak gini mungkin racikan gitu ya, bukan obat yang paten gitu. Nah, ini kalsium, 1 kapsulnya dosisnya 500 mg. Dan gue minum ini 2 kali sehari gitu. Jadi 1000 mg dosisnya ini untuk kalsium.
Nah, lalu ada obat khusus yang lagi gue jalanin sekarang. Ini yang bulan ketiga. Obatnya agak serem sih sebenarnya. Ada Reotrek, kelihatan mungkin. Ini Reotrek 2,5 mg satu tabletnya. Nah, ini sih tadinya ada label biasanya di belakang, obat kanker gitu. Nah, jadi nanti siapa bisa cari Reotrek itu apa penjelasannya. Nah, ini gue minum dosisnya seminggu sekali gitu. Nah, ini biasa sih kalau gue jadwalinnya, gue minum ini di hari Sabtu biasanya gitu. Nah, sekali minum 4 tablet untuk Reotrek. Gue minum 4 tablet jadi 10 mg sekali seminggu gitu. Nah, lalu ada lagi asam folat ya, kalau ini merek mungkin folic acid gitu ya, asam folat. Ini satu tabletnya 1 mg gitu. Nah, ini gue minum 5 mg sama 1 kali seminggu dok, apa juga gitu. Jadi ini untuk penyeimbang si Reotrek ini. Jadi untuk hari Sabtu gue minum ini gitu, karena gue ambilnya hari Sabtu ya. Ini gue minum ini, terus hari Minggunya gue minum ini, jadi harus beda hari gitu. Jadi ini untuk penyeimbang si Reotrek ini gitu. Jadi kan kalau Reotrek kan untuk menghentikan, kurang lebih intinya ya, untuk menghentikan sel-sel yang diciptakan tubuh dengan cepat gitu. Nah, jadi dihentikan gitu. Nah, termasuk kayak sel-sel imun kita gitu. Nah, kalau ini untuk meregenerasi gitu sel-sel yang baru, sel-sel yang baik gitu. Jadi tadi dihentikan sementara dan lalu dibantu ini untuk menciptakan lagi gitu. Ini untuk sekali seminggu dua-duanya. Oke, itu obat-obatannya untuk IMS kuku ya. Itu obat-obatannya yang gue konsumsi saat ini. Lumayan banyak sih. Ini 2 kantong ini, 2 kantong. Dan yang lain di tas apa gitu. Udah kalau gue pergi biasanya gue udah bawa juga gitu ya. Jadi memang banyak obatnya. Tapi gue ingetin lagi, cuma gue nggak tahu nih Bang IMS Kuy ini penderita ankylosing spondylitis atau bukan. Tapi memang kalau memang penderita ankylosing spondylitis juga, ya jangan diikutin dosis-dosis yang lagi gue konsumsi. Ini hanya sharing ya, karena kan setiap orang pasti kondisinya akan berbeda-beda, nggak bisa disamakan gitu ya. Mungkin Bang IMS Kuy masih lebih baik keadaannya, pasti obatnya pun akan beda gitu dengan keadaan yang gua sekarang. Hanya dokter yang tahu gitu ya. Oke, lalu mungkin itu aja untuk Bang IMS Kuy. Thank you udah komen. Kita pertanyaan berikutnya ya, kepada Reza Dwi Putra Hamidi. Saya juga penderita ankylosing spondylitis. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nyeri-nyerinya? Dan hasil ronsen atau MRI, apakah sudah ada ruas tulang belakang yang menyatu? Terima kasih Bang. Oke, untuk ya ini Bang Reza Dwi Putra Hamidi. Kalau untuk hasil ronsen dan MRI sebenarnya sih gue bingung juga, karena pas waktu itu dapat hasil MRI-nya itu dalam bentuk CD gitu. Nah, terus CD-nya itu hanya dicek sama kepala dokter di ruangannya. Jadi gue di ruang berbeda ceritanya waktu itu. Dia ngeliat sendiri. Terus hasil ronsen gue juga dilihat sama kepala dokternya gitu. Jadi memang dokternya kagak pakai cahaya yang kotak gitu ya, biasa buat lihat ronsen ya. Kasih lihat gue langsung, ini loh begini gitu. Enggak, cuman memang gambarannya yang dikasih tahu beberapa ruas tulang belakang gua, beberapa ya, mungkin belum semua, ini udah kayak mau mengarah ke menyatu gitu ya, mau ke arah menyatu, dan sekarang lagi mau mengarah ke leher gitu kalau kata kepala dokter ya waktu itu ngejelasin gua gitu. Jadi kalau untuk hasil ronsen sih gue nggak pernah lihat langsung secara langsung gitu ya, hanya langsung dikasih lihat gambaran gitu. Begitu Bang Reza. Nah terus lalu untuk itunya udah berapa lama nyerinya? Untuk nyerinya sih gue sebenarnya udah
lupa-lupa inget sebenarnya Bang. Udah lumayan lama, tapi berapa lamanya gue juga nggak bisa tahu pasti banget. Ya kurang lebih 5-6 tahun mungkin udah ada gitu. Awalnya ya sakit di daerah iga belakang gitu ya. Gue sebenarnya gue udah ada pernah jelasin di video gue sebelum-sebelumnya. Nanti dicek aja ya sama Bang Reza ya, di titik-titik mana ada gambarnya gitu, gambar ruas tulang belakangnya gitu. Itu awal pertama gue di daerah iga, terus habis itu di tulang tengah bagian tengah, terus naik ke tulang tengah bagian atas jajar bahu, terus lalu di bagian pinggul gitu. Nah sekarang ya wah, satu badan gitu rasanya, wah banget. Sekarang udah sampai ke kayak daerah apa ya, pantat gitu ya. Jadi kalau jalan terlalu lama gitu pegel lama-lama sakit, terus kayak apa ya, bisa gemeteran gitu kakinya gitu. Jadi kayak sakit gitu ya, jadi kayak nggak kuat, nggak ada tenaga pas sakit kayak gitu Bang Reza. Jadi begitu. Oke, mungkin semoga maksudnya jawabannya bisa puas Bang Reza ya. Tapi sekali lagi ya, ini gue cuma sharing, gue bukan yang paling pintar atau paling paham soal penyakit ini. Kita saling tukar pikiran aja, siapa tahu mungkin Bang Reza ngalamin hal yang sama atau mungkin seperti apa, boleh kita sharing. Bang Reza boleh tulis di komentar seperti apa gitu gambarannya, perjalanannya gitu Bang ya. Thank you. Nah lalu ada lagi ini yang membagikan video soal video tentang penderita ankylosing spondylitis gitu. Dan video ini di share ke video YouTube gue yang sebelumnya dari Tanjohwa ya, Tanjohwa. Oke. Terima kasih kakak gitu. Nanti linknya gue share di deskripsi video ini teman-teman nanti cek di deskripsi, teman-teman bisa nonton. Yang intinya sih yang gue lihat videonya ya kayaknya itu terjadi di negara Cina gitu ya. Seorang penderita ankylosing spondylitis, cuma kayaknya udah parah gitu ya, kondisinya lumayan parah sampai wah banget gitu. Kalian mungkin bisa nonton buat gambaran juga, buat sharing gitu seperti apa keadaannya, apakah kita sama seperti itu atau mungkin belum sampai seperti itu atau gimana gitu ya. Intinya kalau misalkan kalian yang nonton video ini seorang penderita ankylosing spondylitis, terus udah lagi meriksa ke dokter, terus sedang mengonsumsi obat mungkin kurang lebih kayak gua gini, berapa banyak pun itu obat ya diminum, jangan membandel. Gua mungkin ini hanya saran ya, jangan ngebandel, jangan takut oh nanti minum obat terus nanti akan terjadi hal apa. Udah jangan pikir negatif, pikir yang positif aja gitu. Tetap minumin obat karena itu bisa obat-obatan yang dikasih dokter itu bisa membantu menghambat perusakan yang terjadi terutama di tulang belakang gitu. Mungkin nggak nyembuhin, nggak, cuman lebih memperpanjang gitu ya, memperpanjang jadi nggak terlalu cepat kita mengalami kerusakan dalam pada tulang-tulang sendi-sendi tulang belakang kita gitu. Jadi jangan pikir macem-macem gitu, tetap manfaatnya lebih besar daripada resikonya selama minum obatnya tepat gitu. Jadi ketika minum obat kok rasanya nggak mempan begini segala macem, gue tambahin lagi gitu, jangan begitu juga. Pokoknya sesuai dosis yang dokter anjurkan, ikuti gitu, itu yang terbaik buat kondisi pasiennya gitu, karena setiap pasiennya beda-beda lagi ya kondisinya gitu. Jadi jangan takut buat minum obat ya. Oke, mungkin nanti gue mau bahas sesuatu mungkin tentang update atau apa gitu di video berikutnya nanti ya. Kalau gue jadiin satu mungkin akan panjang banget, jadi di video ini gue respon komentar dulu aja ke kalian gitu. Oke, thank you banyak yang udah ikut komen, sama kakak Tanjohwa, thank you. Dan kebetulan marga kita sama-sama Tan juga. Cuman bedanya gue nggak dikasih nama China di belakangnya, jadi nama Indonesia aja, Indra gitu ya. Oke, thank you buat sharingnya. Semoga semua diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan atau mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar.
Silakan kalian share video ini ke teman-teman kalian, untuk kerabat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jangan lupa bantu channel Mini Family dengan klik subscribe di bawah agar channel Mini Family bisa terus berkembang dan berkembang lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게.